Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim worship TLCC kita. Thank you so much Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan merenungkan nas dari 1 Korintus 3. Jadi kalau ada Alkitab, mari kita sama-sama melihat di 1 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacanya, kita semua bisa mengikuti. Firman Tuhan dari 1 Korintus 3, dimulai dari ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan. Sebelumnya saya mau memohon maaf terlebih dahulu kepada keluarga Bapak Daniel dan Ibu Bita. Bapak Mahmud ada di sini tadi dan Ibu. Saya akan menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia, jadi saya mohon maaf. Dan mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan ini. Di ayat yang ada di depan kita, yang tertayang di depan kita, itu adalah ayat emas yang akan kita bahas. Dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Bunyinya sekali lagi saya akan bacakan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Di ayat 1 ini, di pasal 3, 1 Korintus, dengan jelas Rasul Paulus menunjukkan ada dua macam manusia, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Kalau kita melihat satu pasal sebelumnya, di situ Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ayat 14 berbicara juga mengenai manusia duniawi dan manusia rohani ini. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Rasul Paulus menggambarkan manusia duniawi di sini. Pak Pendeta, apa bedanya manusia duniawi yang ada di 1 Korintus 2 dengan manusia duniawi yang ada di 1 Korintus 3? Di bahasa Indonesianya tidak kelihatan. Tapi di dalam bahasa Yunaninya terlihat dengan jelas. Di dalam bahasa Yunaninya yang
dikatakan oleh Paulus mengenai manusia itu ada 3 macam, bukan hanya 2 macam, tapi 3 macam. Yang macam pertama adalah manusia duniawi seperti yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 2. Bahasa Indonesianya manusia duniawi, bahasa Inggrisnya natural man, bahasa Yunaninya psychikos. Itu manusia duniawi yang ada di 1 Korintus 2. Jenis manusia kedua adalah manusia duniawi seperti yang ada di 1 Korintus 3. Kata manusia duniawi yang ada di 1 Korintus 3 di dalam bahasa Inggrisnya adalah carnal man. Bahasa Yunaninya sarkikos. Beda. Yang di pasal 2 tadi adalah sukikos. Yang di pasal 3 adalah sarkikos. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang sukikos tadi adalah natural man, yang sarkikos adalah carnal man, bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesianya, dua-duanya dikatakan sebagai manusia duniawi. Jadi sebetulnya ada 3, bukan 2. Yang ketiga adalah manusia rohani, yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 1, di situ Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh antara natural man dengan carnal man tadi. Yang dua-duanya dalam bahasa Indonesia manusia duniawi. Saya pakai bahasa Inggrisnya karena jelas sekali bedanya. Nah, kalau natural man di dalam 1 Korintus 2, Rasul Paulus katakan yang namanya natural man itu ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu adalah natural man. Tidak memiliki Roh Kudus. Belum lahir baru. Natural man belum lahir baru, tidak memiliki Roh Kudus sehingga tidak bisa menerima apapun yang berasal dari Roh Allah. Artinya dia baca Alkitab karena untuk mengerti Alkitab harus Roh Allah yang membuat manusia mengerti, maka si natural man membaca firman Tuhan ini dia tidak akan mengerti. Nah, sekarang kita lihat apa yang carnal man menurut Rasul Paulus. Di 1 Korintus 3 ayat 1 yang tadi kita baca. Carnal man sudah dalam Kristus. Itu bedanya. Natural man belum. Carnal man sudah di dalam Kristus. Artinya dia sudah memiliki Roh Kudus. Jadi kita lihat bedanya. Natural man tidak punya Roh Kudus. Carnal man memiliki Roh Kudus dan sudah lahir baru. Nah, lalu apa bedanya antara carnal man dengan yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia rohani atau dalam bahasa Inggrisnya spiritual man. Bedanya adalah carnal man belum dewasa di dalam Kristus. Atau istilah yang umum dipakai adalah baby Christian, masih bayi. Sedangkan spiritual man atau manusia rohani, dia sudah dewasa di dalam Kristus. Nah, mari kita lihat penjelasan lebih jauh dari Rasul Paulus mengenai carnal man ini. Kita mesti ingat loh, carnal man ini sudah memiliki Roh Kudus. Kita mesti ingat carnal man ini adalah sudah lahir baru, hanya belum dewasa. Di ayat 2 dikatakan, carnal man hanya dapat menerima susu. Nah, susu ini nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Tapi ini mengacu kepada firman Tuhan. Carnal man belum dapat menerima makanan keras. Nah, Rasul Paulus ini membedakan antara susu dan makanan keras. Dua-duanya adalah firman Tuhan. Jadi yang carnal man yang adalah baby Christian, dia tidak dapat menerima makanan keras, hanya dapat menerima susu. Apalagi bentuknya menurut Rasul Paulus akan carnal man ini. Di 1 Korintus 3 ayat 3 firman Tuhan katakan, carnal man, baby Christian ini masih terlibat di dalam perselisihan antara satu baby Christian dengan baby Christian yang lain. Ada perselisihan.
Masih ada iri hati antara satu dengan yang lain. Hidup daripada carnal man ini menurut Rasul Paulus di ayat 3 adalah secara duniawi. Jadi itulah carnal man. Tapi carnal man yang dibicarakan ini bukan natural man. Dia udah punya Roh Kudus, dia sudah lahir baru. Pak Pendeta, apakah cuma di 2 ayat tadi, ayat 2 dan ayat 3 Rasul Paulus menerangkan mengenai carnal man ini? Tidak. Banyak sekali yang diacu oleh Rasul Paulus di dalam menerangkan mengenai carnal man ini. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Semuanya ada di dalam gereja Tuhan, milik Tuhan. Sudah anak-anak Tuhan yang ada di Korintus pada saat itu. Yang pertama adalah dari 1 Korintus 11 ayat 18. Di situ dikatakan carnal man, slide selanjutnya silahkan. Kita lihat slide selanjutnya. Dikatakan di situ, carnal man adalah orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri sedemikian rupa sehingga untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri itu mereka tidak segan-segan untuk bermusuhan dengan sesama teman gereja mereka sendiri, sesama anak Tuhan. Ada perselisihan, perpecahan karena kepentingan sendiri di dalam gereja dan yang berselisih adalah anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan dengan yang bukannya anak Tuhan berselisih dengan yang bukan anak Tuhan, tapi sesama anak Tuhan berselisih satu sama lain. Itu carnal man. Ada lagi di 1 Korintus 1 dan di 1 Korintus 3. Ayatnya nanti silahkan dibaca di slide, melalui YouTube bisa dilihat lagi. Carnal man itu mengikuti ajaran-ajaran, pengertian-pengertian, filsafat-filsafat yang dipraktekkan oleh orang-orang duniawi. Padahal dia, si carnal man ini adalah anak Tuhan. Dia sudah lahir baru, tapi dia masih mempraktekkan filsafat-filsafat, ajaran-ajaran dunia. Itu menurut Rasul Paulus. Dan tadi di 1 Korintus 3 kita sudah melihat iri hati dan pertengkaran. Di 1 Korintus 3 ayat yang agak belakang dan di 1 Korintus 4 Rasul Paulus menunjukkan lagi carnal man yang adalah anak-anak Tuhan ini seperti apa. Yaitu mereka masih memiliki kesombongan, kepongahan di dalam diri mereka. Anak-anak Tuhan itu. Tapi carnal. Tapi dia itu adalah duniawi, manusia duniawi. Lagi 1 Korintus 5 mengatakan, ini Rasul Paulus firman Tuhan, bahwa carnal man itu masih terlibat di dalam, di 1 Korintus 5 itu percabulan. Jadi kalau hari ini mungkin dia ada di gereja tapi dia masih melihat gambar-gambar internet yang harusnya tidak dilihat dan segala macam itu. Anak Tuhan, lihat gambar internet yang gak boleh dilihat, termasuk percabulan. Itulah yang dikatakan carnal man, manusia duniawi. Lagi, manusia duniawi ini di gereja Korintus sana, yang adalah carnal man yang saya maksud, bukan yang natural man ya. Yang carnal man yang ada di gereja, kalau mereka berselisih satu sama lain nih, sesama anak Tuhan nih, dan gak puas dengan yang dilakukan oleh gereja, mereka akan membawa satu sama lain ke pengadilan di luar gereja. Dan itulah penampakan dari carnal man ada di 1 Korintus 6. Terus ada juga carnal man ini melakukan tindakan pesta pora penyembahan berhala. 1 Korintus 8 dan 1 Korintus 10. Pasal 8 dan pasal 10. Rasul Paulus menceritakan panjang lebar bentuk daripada perilaku, daripada sikap, daripada anak-anak Tuhan yang karnal. Anak-anak Tuhan yang duniawi. Dan ada satu lagi, anak-anak Tuhan yang duniawi ini, yang karnal ini, dia baca berita Injil, dia punya Roh Kudus, dia baca mengenai Injil, mengenai firman Tuhan. Karena dia punya Roh Kudus, dia ngerti apa yang dia baca itu. Tetapi nanti di dalam menghidupinya, dia menghidupi Injil bersama istrinya, bersama anaknya, bersama teman-temannya, diputer baliklah Injil itu. Jadi apa yang dibilang di Injil,
Seperti jangan bersaksi dusta, jangan berbohong termasuk di dalamnya. Dia putar balik, dia ngerti Roh Kudus bilang jangan berdusta. Tapi diputar balik, dia bilang kalau namanya kebohongan putih atau white lies, jadi berbohong untuk tujuan baik, orang-orang Kristen yang karnal ini katakan itu nggak apa-apa. Padahal Alkitab melarang segala bentuk kebohongan. Antara lain disampaikan melalui firman Tuhan katakan untuk anak-anak Tuhan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Tidak ada abu-abu, tidak ada namanya kebohongan yang baik. Tidak ada. Nah inilah karakteristik daripada carnal man. Yang di dalam bahasa Indonesia ya manusia ya. Manusia duniawi. Nah sekarang kita akan melihat jenis manusia yang terakhir. Yaitu manusia rohani atau spiritual man yang bahasa Yunaninya adalah pneumatikos. Menurut ayat 15 sampai 16 di 1 Korintus 2, pneumatikos itu atau manusia rohani itu memiliki pikiran Kristus. Di situ dijelaskan dengan jelas oleh firman Tuhan. Manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Artinya memiliki Roh Kudus. Paulus menambahkan lagi di 1 Korintus 3 ayat 1 dan 9. Yang namanya manusia rohani itu bukan hanya memiliki pikiran Kristus, bukan hanya memiliki Roh Kudus, tapi dia adalah kawan sekerja Allah. Apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, baik di gereja, baik di rumah tangganya, baik di dalam kelompok-kelompok sosialnya, dia melakukan kehidupan itu seperti di dalam tanda kutip seakan-akan dia menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Kepanjangan tangan dari Allah. Itulah sebabnya di ayat 9 Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia rohani adalah kawan sekerja Allah. Natural man, yaitu manusia duniawi yang tidak lahir baru. Carnal man, yaitu manusia duniawi yang sudah lahir baru. Spiritual man, yaitu manusia rohani. Saya ulang. Natural man, yaitu manusia duniawi yang belum lahir baru. Itu natural man. Carnal man, manusia duniawi yang sudah lahir baru. Jadi dua-duanya manusia duniawi ya. Natural man, manusia duniawi yang belum lahir baru. Carnal man, manusia duniawi yang sudah lahir baru. Satu lagi adalah spiritual man atau manusia rohani. Nah, yang mana kita? Sebagai orang-orang yang ada di hadapan Tuhan. Apakah kita natural man? Saya mengimani kita bukan natural man. Apakah kita carnal man? Yaitu manusia duniawi yang sudah lahir baru. Nah kebanyakan kita jatuhnya di situ. Maksudnya masuk di dalam golongan itu. Ataukah kita spiritual man? Yaitu orang yang sudah memiliki Roh Kristus, sudah lahir baru, dan teman sekerja Allah. Bagaimana kita di rumah tangga kita terhadap istri dan anak-anak kita, itu adalah salah satu contoh yang paling gampang untuk kita bercermin pada firman Tuhan ini. Kalau di dalam rumah tangga kita, apa yang kita lakukan pada istri kita, itu kalau kita suami, atau seorang istri melakukannya pada suaminya, dan akibat dari kelakuannya itu, Tuhan tidak dimuliakan. Satu, Tuhan tidak dimuliakan. Dua, si istri atau suaminya tidak semakin didewasakan secara rohani. Tiga, ini yang paling jelek. Si istrinya dijatuhkan, ditekan, dimarahin, secara verbal maupun secara fisik, atau suaminya dijatuhkan oleh istrinya. Baik secara verbal maupun fisik. Nah kalau tiga hal itu terjadi di dalam rumah tangga kita, kita tahu dengan pasti kita bukan kawan sekerja Allah. Meskipun kita ke gereja, meskipun kita sudah dibaptiskan, meskipun kita melayani di gereja. Nah kalau kita bukan kawan sekerja Allah,
Kita marah-marahin istri kita. Anak kita hukum tanpa sebab yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu golongan manakah kita? Sudah jelas kan? Kita adalah golongan carnal man. Kita adalah golongan manusia duniawi yang tidak atau belum lahir baru. Jelas bukan? Dan itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini mengenai 3 macam manusia. Dan firman Tuhan menghendaki kita tahu di mana posisi kita. Saya akan menutup. Ada 2 poin besar yang akan menutup khotbah kita ini. Yang pertama adalah pada saat Rasul Paulus berkata mengenai susu dan makanan keras. Yang manakah yang bisa dikonsumsi oleh manusia duniawi yang belum lahir baru atau natural man? Yang susu atau yang makanan keras? Ah, Pak Pendeta, ini kan pertanyaan jebakan namanya. Manusia duniawi yang belum lahir baru, yang belum punya Roh Kudus, artinya dia tidak bisa membaca firman Tuhan dan menangkapnya seperti yang Tuhan mau, tidak akan bisa mengkonsumsi susu dan tidak akan bisa mengkonsumsi makanan keras. Jadi susu dan makanan keras tidak bisa dikonsumsi atau diterima oleh manusia duniawi yang belum lahir baru atau natural man. Tinggal 2 nih, carnal man dan spiritual man. Nah, yang mana yang bisa menerima susu? Yang mana bisa menerima makanan keras? Apakah manusia duniawi yang sudah lahir baru atau carnal man ini bisa menerima susu dan makanan keras? Menurut Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan hanya bisa menerima susu, tidak bisa menerima makanan keras. Itu carnal man, itu manusia duniawi yang sudah lahir baru. Dan kalau manusia rohani, dia bisa menerima susu, dia bisa menerima makanan keras, dia bisa menerima semuanya. Bapak Pendeta, saya udah jelas nih. Jadi sebagai manusia rohani, kalau saya memang betul-betul adalah teman sekerja Allah, saya harus bisa menerima dan mengkonsumsi susu, menerima dan mengkonsumsi makanan keras. Betul, itulah manusia rohani. Nah, kalau saya termasuk di dalam carnal man, yaitu orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah dibaptiskan, melayani, orang Kristen. Saya masuk yang mana? Nah, masuknya adalah yang masih hanya bisa menerima dan mengkonsumsi susu. Mari sekarang kita perjelas apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus dengan susu dan makanan keras. Saya akan memakai kacamata Ibrani 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Sebab itu, marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut ini, mari kita untuk gampangnya katakan saja Ibrani ini Rasul Paulus yang nulis. Pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah makanan keras. Saya lanjutkan. Tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Dan jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Asas-asas pertama ajaran agama kita itu adalah susu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Saya lanjutkan. Jangan kita mengulangi lagi pelajaran dasar bahwa orang harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna dan harus percaya kepada Allah. Jadi pelajaran firman Tuhan yang berbicara mengenai orang harus berhenti melakukan dosa dan harus percaya kepada Allah. Menurut Rasul Paulus adalah susu. Itu bukan makanan keras. Susu, kita lanjutkan lagi. Atau pelajaran dasar mengenai pembaptisan. Atau pelajaran mengenai meletakkan tangan atas orang. Mendoakan orang lain dengan meletakkan tangan. Atau pelajaran mengenai hidup sesudah mati. Atau mengenai surga, mengenai hukuman yang kekal, mengenai neraka.
Semua yang saya barusan sebutkan tadi, yang ada di Ibrani 6 ayat 1 bagian terakhir dan ayat 2, menurut Rasul Paulus adalah susu, bukan makanan keras. Lalu seperti apakah Bapak Pendeta yang namanya makanan keras itu? Nah, kita juga akan melihat dari Ibrani. Kali ini adalah Ibrani 5 tapi ayat 14. Saya sudah baca dari 3 versi Alkitab bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Indonesia firman Allah yang hidup. Tidak ada yang mirip nuansanya dengan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya yang saya maksud, dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Kita lagi baca kitab Ibrani ini ya, dengan bahasa Yunaninya, tapi pakai bahasa Yunani. Nah, saya akan pakai bahasa Yunaninya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nanti saya balikin lagi ke bahasa Indonesia supaya kita mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan dengan makanan keras. Saya akan bacakan dulu bahasa Inggrisnya. But solid food, nah solid food itu yang dimaksud adalah makanan keras, is for the mature. Ini adalah untuk orang-orang yang sudah lahir baru dan sudah matang di dalam iman. Who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Ini dari bahasa Inggris versi Amerika yang baru, yang banyak dipakai di seminari-seminari, sekolah-sekolah teologi, termasuk sekolah teologi saya di Kentucky. Jadi itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan mengenai makanan keras atau solid food. Nah, oke Bapak Pendeta, mari kita lihat lebih dalam, karena saya nggak ngerti tadi yang dikatakan tadi dalam bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia yang sedikit-sedikit. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti apa? Kata kuncinya di ayat 14 Ibrani 5 ini adalah practice and train. Practice adalah berlatih. Jadi berlatih dalam arti kata setiap hari dilakukan, setiap minggu dilakukan, setiap saat dilakukan. Jadi kata praktis di sini adalah, kalau saya definisikan di dalam bahasa Indonesia berdasarkan apa yang ada di dalam konteks Alkitab, atas urapan Roh Kudus menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Jadi firman Tuhan yang dialami oleh seorang anak Tuhan hari lepas hari. Jadi hari ini dia alamin firman Tuhan tertentu. Dia baca, berikutnya dia renungkan, terus hari berikutnya dialami lagi. Minggu berikutnya dialami lagi. Dan itu bukan hanya satu ayat. Ayat demi ayat, pasal demi pasal, akhirnya seluruh Alkitab. Dia lakukan itu hari demi hari, dan dia alami itu hari demi hari. Itu yang dimaksud praktis di sini. Kalau train, kata kedua kunci tadi adalah train tadi, maksudnya apa Bapak Pendeta? Nah, berdasarkan firman Tuhan, atas urapan Roh Kudus menghidupi kesensitivitasan panca indera rohani untuk mengetahui pikiran Roh Kudus akan baik dan jahat. Jadi makanan keras ini yang dimaksud adalah begini. Kita sebagai manusia rohani, manusia yang sudah makan firman Tuhan versi makanan keras, kita membaca firman Tuhan berdasarkan membaca itu karena kita sudah praktis tadi dilakukan berkali-kali setiap hari dan terus menerus di dalam kehidupan kita, dan kita ini sedang ditrain, maka pada saat kita baca firman Tuhan, terus kita melihat keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, kita tahu nih firman Tuhan sedang mengatakan apa tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, tadi saya katakan, orang-orang yang karnal, jadi sudah lahir baru tapi karnal, itu Alkitab dibelokkan nih, dibelokkan. Jadi Alkitab bilang nggak boleh berbohong, dia belokin nih. Kalau kebohongan yang baik, artinya white lies, itu artinya supaya kebohongan, supaya kita berbohong supaya yang dibohong itu nggak sakit hati. Kita berbohong supaya hasil dari kebohongan itu tidak membuat suasana lebih runyam lagi. Itu nggak boleh menurut Alkitab. Yang melakukan itu hanya carnal man. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru tapi masih carnal. Orang-orang yang spiritual man tidak akan lakukan itu. Dia yang akan dia lakukan adalah
tidak berbohong karena firman Tuhan katakan itu. Orang baca firman Tuhan nih. Ini orang adalah orang yang spiritual. Dia sudah makan makanan keras. Dia lihat papinya lagi melakukan white lies. Sedang berbohong kepada si ibunya. Sedang berbohong kepada anaknya. Begitu dia mendengar itu, dia baca firman Tuhan. Dia langsung bisa katakan kepada dirinya sendiri, itu tidak benar berdasarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya berhenti di situ. Orang yang spiritual man, yang adalah partner atau kawan sekerja Allah. Apakah yang akan Allah lakukan? Melihat seorang ayah berbohong kepada istrinya atau kepada anaknya, yang dilakukan Allah apa? Dia akan tegur si ayah itu, bukan? Nah, si anak ini yang di dalam konteks apa yang sedang saya katakan ini adalah seorang yang sudah rohani, sudah makan makanan keras. Dia dengar kebohongan itu, dia baca firman Tuhan, dia mendengar kebohongan itu, dia langsung tahu ini salah. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia tahu juga sebagai spiritual man, dia adalah partner Tuhan. Kawan sekerja Tuhan, termasuk kawan sekerja Tuhan di dalam memperbaiki atau membangun keluarganya sendiri. Maka dia akan katakan ke papinya, papi, yang papi katakan tadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan katakan seperti itu. Dan dia sebagai kawan sekerja Allah nih, seorang yang sudah spiritual, yang sudah makan makanan keras, dia akan berkata, papi, mami, mari kita berdoa bersama-sama. Minta ampun pada Tuhan. Itu spiritual man. Itu orang yang sudah makan makanan keras. Jelas bukan? Sangat berbeda bukan? Seorang yang karnal, yang makanannya susu, dengan seorang yang spiritual, yang makanannya makanan keras. Saya akan menutup poin pertama di dalam bagian penutupan ini dengan menunjukkan perbedaannya. Jadi di slide berikutnya itu kita akan melihat perbedaannya. Di slide berikutnya saya akan kasih 3 ilustrasi. Ilustrasi pertama adalah dari Roma 6. Sebelum saya masuk sini, saya mau cerita apa yang terjadi di sekolah teologi saya. Di sekolah teologi sekalipun ini calon-calon pendeta nih, mereka kesulitan ini untuk memberikan ilustrasi kepada jemaat bagaimana membedakan antara makanan yang adalah susu dan makanan yang adalah makanan keras. Dan kita berbicara ke orang yang dua-duanya sudah memiliki Roh Kudus, sudah lahir baru. Datanglah ilustrasi ini. Saya jarang sekali memberikan ilustrasi, tapi yang satu ini betul-betul menarik. Ada 2 orang anak, masih duduk di SD. Dia belajar berhitung. Zaman saya dulu kita ngomong sana berhitung. Bahasa sekarangnya matematika. Dia belajar matematika. Salah satu pelajaran yang dia pelajari ini anak-anak SD ini. Untuk gampangnya saya katakan 2 tambah 2 adalah 4 Pak Guru. Betul. 2 tambah 2 adalah 4. 2 kali 3 adalah 6 Pak Guru. Betul, 2 kali 3 adalah 6. Informasi akan 2 tambah 2 adalah 4. Dan 2 kali 3 adalah 6. Itu adalah susu. Itu adalah informasi yang adalah susu menurut Alkitab dan sedang kita ilustrasikan. Kalau makanan keras gimana? Makanan keras begini. Anak-anak SD tadi yang belajar 2 tambah 2, 4, 2 kali 3, 6 tadi bertumbuh bukan? Dia masuk SMA, dia masuk kuliah, dan dia lulus kuliah. Salah satu dari 2 anak itu menjadi seorang pengusaha. Pengusaha yang sukses. Suksesnya begitu macam, perusahaannya berkembang, keuntungannya makin naik dari tahun ke tahun, 100% setiap tahun naiknya, luar biasa bukan? Bagaimana dia ngitung keuntungannya? Dia pakai ilmu yang dia pelajari di SD tadi. Yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Cuman kali ini dipraktekkan untuk menghitung revenue dan profit dari perusahaan dia. Yang dipakai informasi yang sama. Tapi sekarang dia pakai untuk perusahaan dia. Dan pada saat informasi itu dipakai untuk perusahaannya,
itu informasi menjadi makanan keras yang dibilang oleh Rasul Paulus. Nah, yang satu lagi gimana Pak Pendeta? Ini anak yang satu lagi nih gimana? Jadi apa dia? Apakah dia jadi orang yang gagal atau gimana? Enggak, yang satu lagi juga menjadi orang yang berhasil. Sarjana teknik, luar biasa bukan? Yang satu jadi pengusaha sukses, yang satu jadi sarjana teknik yang terkenal. Dia membangun bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Ini anak ini yang membangun. Gimana dia menghitung supaya beton itu enggak ambrol pada saat dibangun tingkat 50? Gimana caranya? Dia pakai informasi yang sama Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. 2 tambah 2 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6. Tapi kali ini dimasukkan ke dalam perhitungan-perhitungan teknis untuk membuat beton itu bisa tahan lantai 50 dan tahan gempa. Informasi yang sudah dijadikan informasi teknis itu, itulah makanan keras. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Roma 6, kita baca Roma 6, kita tahu bahwa Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu itu. Nah, dengan membaca Roma 6, terus kita melihat di dalam kehidupan si orang yang membaca ini, dia masih melecehkan firman Tuhan, masih melakukan dosa-dosa. Artinya informasi dari Roma 6 itu hanya sekedar informasi yang dia ketahui, tapi hidupnya masih duniawi. Udah lahir baru, baca firman Tuhan, tapi dia masih melecehkan firman Tuhan, melakukan dosa. Nah, bagaimana kalau informasi ini kemudian dilakukan oleh seorang atau dibaca oleh seseorang yang sudah spiritual, yang sudah rohani? Si orang yang membaca Roma 6 yang sama, yaitu ayat 4 dan 6, dia akan mengerti apa yang dia baca dan di dalam melakukan hidupnya atas bimbingan Roh Kudus, dia akan mati bersama Kristus bagi dosa. Artinya begini, dia tidak akan melakukan dosa, dia akan menjauhi dosa. Artinya dosa itu bagi dia adalah mati, atau dibalik. Dia bagi dosa adalah mati. Orang yang mati bagi dosa itu, dia melihat dosa, itu udah gak ada lagi, mati dosanya. Atau si setan melihat si orang yang sudah mati bagi dosa, dia akan melihat orang itu bukan sebagai sasaran, bukan sebagai target lagi. Karena dia sudah mati bagi orang ini. Jadi Roma 6 dibaca oleh seseorang dan dia membaca Roma 6 ini dan melihatnya sebagai susu, maka dia mengetahui Kristus mati untuk menebus dosa-dosanya. Tapi Roma 6 yang sama dibaca oleh seseorang yang sudah spiritual, yang sudah rohani. Orang ini mengerti Kristus mati untuk dia dan dia akan mati bersama Kristus atas dosa-dosanya. Artinya dia tidak akan melakukan dosa-dosa lagi karena dosa itu udah mati bagi dia. Masih kurang jelas Pak Pendeta. Kita lihat lagi Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dibaca oleh orang yang karnal tadi, yang hanya bisa mengkonsumsi susu. Setelah membaca Galatia 5 ayat 22, salah satu yang dia dapat adalah dia akan mengetahui bahwa buah roh adalah kasih. Dia tahu itu setelah membaca. Karena dia sudah punya Roh Kudus. Tapi dia masih karnal. Bagaimana kekarnalannya? Dia tahu Roh Kudus ada di dalam dia. Dan dia tahu Roh Kudusnya harusnya berbuah. Dan salah satu buah itu ekspresinya adalah kasih. Tapi dia masih membenci temannya sendiri. Dia masih membenci sesama anak Tuhan. Dia masih tidak memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih yang sesungguh-sungguhnya. Itu adalah orang karnal yang membaca firman Tuhan dan dia memperlakukan firman Tuhan itu seperti susu. Bagaimana kalau yang membaca ini orang spiritual, orang yang sudah rohani. Dia membaca Galatia 5 ayat 22, sampailah dia pada kata kasih itu. Dan sebagai orang yang spiritual dan dia adalah teman sekerja Allah, partner Allah. Maka mengetahui itu di dalam keluarganya akan ada kasih Tuhan yang diekspresikan melalui dirinya.
Seorang ayah membaca Galatia 5 ayat 22 dan dia tahu karena Roh Kudus ada di dalamnya dan dia tahu dia adalah partner dari Allah di dalam membangun keluarganya, maka dia akan mengasihi istrinya, dia akan mengasihi anaknya dengan tulus. Satu lagi, Roma 6. Di Roma 6 ayat 4, kalau kita parafrase, yang dikatakan adalah bersukacita atas pengharapan akan kehidupan yang dimuliakan karena Tuhan. Artinya, kita semua nanti akan dimuliakan pada saatnya. Kita sudah tahu bukan? Kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita sudah tahu bukan? Kita akan masuk ke surga sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah tahu itu. Dan firman Tuhan katakan di Roma 6, khususnya di ayat 4 yang penjabarannya seperti itu. Dan atas kita akan dimuliakan itu kita harusnya bersukacita. Tapi kalau ini orang karnal yang baca, sudah punya Roh Kudus ya. Dia baca, terus yang terjadi di dalam kehidupannya adalah si orang karnal ini mengetahui dia akan dimuliakan, mengetahui dia harus bersukacita, namun dia dipersekusi sedikit, diolok-olok sedikit, artinya kalau diolok-olok kan gak enak ya perasaan, apalagi dipersekusi, lebih gak enak lagi. Diolok-olok sedikit, dipersekusi sedikit sudah mulai kacau. Imannya sudah mulai melemah. Apa yang dia imani tentang Kristus sudah mulai turun. Terus akibat dari itu dia menghindari diolok-olok. Dia menghindari dipersekusi. Dia maunya yang enak saja gitu. Menderita sedikit gak mau, dia lari. Kita lihat apa yang terjadi pada si orang yang sudah spiritual, yang sudah rohani tadi. Membaca Roma 6 yang sama. Tapi informasi ini dibaca sebagai makanan keras, maka yang terjadi adalah si pembaca akan bersukacita di dalam penderitaan, di dalam cemoohan, di dalam persekusi. Dia tahu dia adalah partner Tuhan di dalam kehidupan ini. Dia adalah teman sekerja Tuhan. Antara lain teman sekerja Tuhan adalah menyampaikan Tuhan kepada teman-teman di sekolahnya, kepada teman-teman di kerjanya. Apakah yang akan dilakukan oleh seorang yang spiritual, yang sudah rohani? Dia akan sampaikan mengenai Kristus di tempat kerjanya. Dia akan sampaikan mengenai Kristus di sekolahnya, ke teman-teman sekolahnya, ke teman-teman kerjanya. Datanglah olokan-olokan itu, datanglah persekusi-persekusi itu, datanglah dia dijauhi oleh teman-temannya. Tapi orang yang spiritual membaca Roma 6, yang sama tadi yang dibaca oleh orang yang karnal. Tapi orang yang spiritual tetap menghidupi Roma 6 itu. Meskipun dia dipersekusi, meskipun dia dicemoohkan. Kita sudah melihat perbedaan antara carnal man dan spiritual man di dalam menghidupi firman Tuhan yang sama nih, yang sama. Jadi yang satu hanya sebagai pengetahuan dan mereka tidak melakukannya di dalam kehidupannya, ini yang carnal. Yang spiritual man bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi itu menjadi hidup dia. Melakukannya atas bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka lakukan itu. Nah, jadi sudah jelaslah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus mengenai firman Tuhan yang berbentuk susu dan firman Tuhan yang berbentuk makanan keras. Menutup poin ini saya akan katakan, Pak Pendeta, bagaimana bisa ya membaca firman Tuhan yang sama ya Pak Pendeta ya. Ya membaca Roma 6 yang sama nih, membaca Galatia 5 yang sama nih. Yang satu kok seperti itu hanya pengetahuan, yang satu kok seperti itu. Di dalam kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Kok bisa seperti itu? Jawabannya adalah ada di Ibrani 5 ayat 14 tadi. Yang tadi sudah saya baca. Yang dua kunci tadi yaitu practice dan train. Orang yang spiritual Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Tadinya karnal. Orang gak bisa langsung jadi spiritual. Sebelum karnal tadinya natural.
Kan Paulus katakan 3. Natural, carnal, spiritual. Tadinya natural, jadilah dia carnal. Dari carnal, jadilah dia spiritual. Untuk dari carnal jadi spiritual, untuk supaya susu itu menjadi makanan keras, 2 hal tadi, practice dan train. Kita harus setiap hari atas bimbingan dari Roh Kudus berdoa, membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan sedemikian rupa, dan dari membaca, berdoa, menghidupinya, itulah yang dimaksud dengan latihan. Maka panca indera rohani kita, maksudnya adalah hati kita, perasaan kita, begitu membaca firman Tuhan, kita tahu nih apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari setelah membaca firman Tuhan itu sebagai partner dari Tuhan. Jadi sudah jelas yang seperti itu. Nah, untuk menutup penutupan ini, pertanyaannya adalah seperti ini. Tuhan mau yang mana? Yang jelas Tuhan gak mau kita di TLCC menjadi natural man. Manusia duniawi yang tidak lahir baru. Itu Tuhan gak mau, kita gak usah omongin. Apakah Tuhan mau kita menjadi carnal man? Atau manusia duniawi yang sudah lahir baru, punya Roh Kudus, tapi masih carnal? Itukah yang Tuhan mau? Atau Tuhan mau kita menjadi spiritual man? Seseorang yang makan makanan keras, firman Tuhan sebagai makanan-makanan keras, yang adalah partner, teman sekerja dari Tuhan. Carnal atau spiritual? Mana yang Tuhan mau? Jawabannya ada di Efesus 4 ayat 24. Saya akan bacakan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. And to put on the new self, which in the likeness of God has been created. Jadi maksudnya kalau bahasa Indonesianya adalah, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Nah, pola Allah ini nuansanya banyak. Di dalam bahasa Inggrisnya yang saya bacakan tadi dibilang in the likeness of God. Biasanya di bahasa Indonesia kan menjadi seperti Kristus. Jadi hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Artinya semakin seperti Kristus, semakin hari semakin seperti Kristus. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dari manusia, kemudian terima Tuhan Yesus, kemudian makin hari makin seperti Tuhan Yesus. Jadi jawabannya adalah Tuhan menghendaki dari manusia yang adalah natural man, belum lahir baru, menjadi manusia yang carnal atau sudah lahir baru. Enggak stop di sini. Tuhan menghendaki untuk menjadi spiritual man. Karena yang seperti Kristus adalah yang spiritual man. Carnal man tidak seperti Kristus, apalagi natural man. Sama sekali tidak seperti Kristus. Jadi kalau kita melihat diri kita, baik di keluarga kita, di dalam kehidupan kita, dan kita lihat nih berdasarkan firman Tuhan, kayaknya saya ini masih carnal man. Kayaknya saya ini masih banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran atas firman Tuhan. Kayaknya saya baca firman Tuhan, saya masih tidak menghidupi. Tuhan gak mau yang itu. Tuhan maunya kita dari orang yang seperti yang barusan saya bilang tadi, menjadi spiritual man. Menjadi orang yang seperti Kristus. Menjadi partner kerja, teman sekerja Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Saya akan menutup seluruh khotbah ini untuk menghormati teman-teman kita yang dari Taman Safari ya, betul ya? Pak Daniel, Pak Mahmud, dan Bu Tabita, dan Ibu dari Taman Safari ya. Akan ada baptisan minggu depan. Gembala sidang kita tercinta akan melakukan baptisan dan di sana akan menyampaikan firman Tuhan juga. Nah, saya hanya ingin mengatakan ini. Dari 3 orang itu, manakah yang dicintai oleh Tuhan? Apakah natural man? Apakah carnal man? Apakah spiritual man? Mana yang dicintai oleh Tuhan sehingga Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati bagi kita. 3-tiganya dicintai. Tuhan mencintai natural man.
penjahat yang paling hebat sekalipun, tidak punya Roh Kudus di dalamnya, tidak punya harapan akan penghidupan kekal, Tuhan cinta dia. Dan Tuhan kirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib juga bagi natural man. Bagaimana dengan carnal man? Dia sudah tahu perintah Tuhan, sudah ada di dalam Roh Kudus, masih bandel, masih kayak anak-anak, melanggar firman Tuhan, bohong, korupsi, anak Tuhan nih. Apakah Tuhan mencintai dia? Jawabannya Tuhan mencintai carnal man juga. Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib juga untuk si carnal man. Bagaimana dengan spiritual man? Spiritual man adalah seperti anaknya yang tunggal Kristus itu. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk semuanya itu terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Tuhan menghendaki setiap manusia untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup dan saya akan di dalam doa ini menyampaikan beberapa penerapan. Saya akan mengundang tim worship kita untuk maju ke depan.